Baiklah, rekan-rekan webinar pagi hari ini, kita mulai sesi pertama materi kedua di pagi hari ini dengan judul Implementasi Screening HPV DNA di Labkesmas yang merupakan dukungan terhadap program cek kesehatan gratis atau CKG tahun 2026 yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dinasti Aprilia ST Analis. Izin, Ibu Asti, apakah sudah bergabung? Ya, Bu Tia. Baik. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Dinasti Aprilia ST Analis. Tempat tanggal lahir Pontianak 11 April 1987. Pengalaman bertugas PLT KUPT Labkes Kota Pontianak dan sekarang sebagai pelaksana program pemeriksaan HPV DNA di Labkesmas Kota Pontianak ya Ibu. Baik, ini juga sudah tertera di screen dari CV pasti. Baik, terima kasih Bu Tian atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia penyelenggara webinar dari Unit Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Francisca Chonita, Ibu Eti Yuniarti SKM, Bapak Budi Haryansa SSI MAP, kemudian Bapak Wiono SST MKM, serta seluruh teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas kepercayaan yang telah diberikan dan merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat diundang sebagai narasumber dalam kegiatan webinar hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya, izin ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai implementasi screening HPV DNA di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, serta dukungan terhadap program cek kesehatan gratis atau CKG pada tahun 2026. Dalam materi ini, saya akan memaparkan gambaran kasus kanker serviks di Indonesia, serta alasan mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk ditangani melalui screening dan pencegahan. Selain itu, saya juga akan membahas mengapa metode HPV DNA dipilih sebagai metode screening utama, baik di tingkat nasional maupun global. Kemudian bagaimana sih alur pemeriksaan HPV DNA di Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Baik, data menunjukkan bahwa kanker serviks merupakan masalah yang nyata yang mengancam perempuan Indonesia, di mana kanker serviks ini masih menjadi masalah kesehatan yang sangat serius bagi perempuan Indonesia. Setiap tahunnya tercatat sekitar 36.964 kasus baru, yang berarti ada kurang lebih 100 perempuan didiagnosis kanker serviks setiap hari. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil dan menunjukkan bahwa penyakit ini masih cukup tinggi prevalensinya. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, kanker serviks juga menyebabkan sekitar 20.708 kematian setiap tahun, atau sekitar 57 kematian setiap hari, dan ini menandakan bahwa banyak kasus yang terdeteksi pada tahap lanjut, sehingga penanganannya menjadi lebih sulit. Nah, salah satu faktor utama tingginya angka kematian ini adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi dalam screening atau deteksi dini. Padahal jika kanker serviks ini dapat dideteksi lebih awal, maka peluang untuk sembuh juga akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan edukasi, kesadaran, serta akses terhadap layanan screening agar angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks dapat ditekan. Next. Oke. Pada grafik terlihat bahwa kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi dibandingkan jenis kanker lainnya, bahkan menempati pada urutan kedua, baik dari sisi kejadian maupun kematian pada perempuan Indonesia, yang menandakan bahwa tidak hanya banyak kasus yang terjadi, tetapi juga tingkat kematiannya masih signifikan, dan hal ini menunjukkan bahwa beban penyakit ini masih sangat besar dan perlu
menjadi perhatian utama. Tanpa adanya intervensi yang optimal, maka angka kejadian meningkat sekitar 40% dalam periode tahun 2008 hingga tahun 2022. Sedangkan bahkan diperkirakan akan terjadi peningkatan hingga 63% pada tahun 2025 hingga 2040 jika tidak ada upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Next. Nah, di Indonesia sekitar 60-70% kasus kanker leher rahim ditemukan pada stadium lanjut. Padahal jika dapat didiagnosis lebih awal, sekitar 9 dari 10 penderita masih dapat bertahan hidup hingga 5 tahun setelah diagnosis. Namun, ketika sudah masuk pada stadium lanjut, maka angka tersebut turun drastis menjadi hanya sekitar 2 dari 10 penderita bertahan hidup hingga 5 tahun. Dan hal ini menunjukkan betapa krusialnya deteksi dini dalam meningkatkan peluang kesembuhan dan kelangsungan hidup penderita. Selain dampak kesehatan, kanker juga memberikan beban ekonomi yang besar. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan tahun 2023, kanker menempati peringkat kedua sebagai penyakit dengan pembiayaan tertinggi di Indonesia dengan total biaya mencapai 5,9 triliun rupiah. Dan ini menegaskan bahwa kanker bukan hanya masalah medis, tapi juga menjadi beban sosial dan ekonomi yang akhirnya bukan hanya menjadi beban pribadi saja, namun pasti juga akan menjadi beban keluarga pasien tersebut. Oke, next. Nah, jika kita berbicara tentang kanker serviks, maka kita harus tahu nih, apa sih penyebab dari kanker serviks tersebut? Yaitu Human Papilloma Virus atau yang kita singkat dengan HPV. Nah, yang merupakan penyebab utama kanker serviks. HPV adalah infeksi menular seksual yang sangat umum terjadi dan sebagian besar infeksinya sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya, bisa clearance dengan sendirinya tanpa menimbulkan masalah. Namun yang perlu diperhatikan adalah infeksi HPV yang bersifat persisten, terutama dari tipe yang berisiko tinggi atau onkogenik. Tipe-tipe ini dapat menyebabkan perubahan sel yang berujung pada kanker serviks. Nah, secara global maupun di Indonesia, tipe yang paling sering terkait dengan kanker serviks adalah tipe HPV 16, HPV 18. Sedangkan di Indonesia sendiri, sekitar 87% kasus kanker serviks invasif dikaitkan dengan HPV tipe 16 atau 18 dan tipe 52. Dan perlu kita pahami dan kita yakini bahwa jika kita terinfeksi HPV yang bersifat high risk pun bukan berarti pasien tersebut divonis menderita kanker, ya, teman-teman. Nah, mindset seperti inilah yang menjadi salah satu kendala mengapa cakupan screening HPV DNA itu menjadi rendah. Atau banyak wanita yang takut melakukan pemeriksaan HPV DNA. Padahal jika terdeteksi HPV yang high risk sekalipun, masih sedikit yang berkembang menjadi kanker serviks. Perkembangan dari terinfeksi HPV sampai dia menjadi kanker serviks itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan sebenarnya pengobatannya juga sudah ada. Next. Nah, di sini bisa kita lihat ya, gambaran dari serviks yang sehat. Di sini mulus banget, bagus ya. Tapi kemudian karena terpapar oleh virus HPV, maka akan terjadi perubahan-perubahan. Dari displasia ringan, kemudian bisa menjadi karsinoma in situ, dan bisa menjadi kanker serviks. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, selama 3-17 tahun. Jadi sangat disayangkan sekali jika dalam rentang waktu yang panjang ini kita tidak mampu menemukan pasien. Harusnya kan kita mampu mencegah proses ini untuk sampai ke kanker serviks ini. Nah, ini mengapa pentingnya upaya-upaya yang kita lakukan melalui vaksin, kemudian screening atau menemukan dengan secara dini adanya infeksi virus HPV ini dengan screening HPV DNA. Next. Oke, dalam rangka mendukung percepatan eliminasi kanker serviks secara global, pada tahun 2023 Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional atau yang disingkat dengan RAN, Eliminasi Kanker Leher Rahim tahun 2023 sampai tahun 2030 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 2176 tahun 2023. Next. Nah, yang di mana Rencana Aksi Nasional atau RAN Eliminasi Kanker Leher Rahim memiliki 3 intervensi kunci sebagai target, yaitu 90% anak perempuan diberikan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Labkesmas Tier 1, yaitu ataupun Puskesmas, di sekolah dasar maupun sederajat pada siswa kelas 5 dan kelas 6 SD
pada usia 11 dan 12 tahun. Yang kemudian yang kedua yaitu pemerintah menargetkan 75% wanita usia 30 sampai 69 tahun dilakukan screening dengan tes DNA HPV. Yang ketiga, ditargetkan hingga 90% perempuan dengan lesi prakanker dan kanker invasif dapat memperoleh penanganan yang sesuai. Secara keseluruhan, sebenarnya strategi ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan melalui vaksinasi, kemudian adanya deteksi dini, yaitu melalui screening HPV DNA, gitu kan, kemudian hingga penanganan melalui tata laksana yang optimal. Namun demikian, sangat disayangkan sekali bahwa program yang telah disediakan oleh pemerintah, bahkan bersifat gratis ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya perempuan Indonesia. Dan hal ini menjadi tantangan penting dalam upaya mencapai target eliminasi kanker leher rahim di Indonesia. Next. Nah, ada 3 metode screening untuk kanker serviks yang telah digunakan di seluruh negara untuk mengetahui infeksi kanker serviks. Yaitu pertama dengan IVA atau yang kita kenal dengan inspeksi visual asam asetat. Kemudian yang kedua dengan pap smear yang berbasis sitologi. Dan yang ketiga itu tes DNA HPV. Saat ini WHO telah menyatakan bahwa tes DNA HPV sebagai high performance test atau tes yang memiliki akurasi yang paling baik dibandingkan dengan metode yang lain. Next. Nah, di sini bisa kita lihat ya kenapa tes HPV DNA merupakan screening untuk HPV yang direkomendasikan oleh WHO gitu. Dikarenakan secara single dia memiliki nilai sensitivitasnya juga tinggi 96,1% dan memiliki spesifisitas yaitu sebesar 90,7%. Sehingga sejak tahun 2021 menjadi screening test untuk kanker serviks yang direkomendasikan oleh WHO di seluruh negara. Nah, dengan tes molekuler ini yang dideteksi adalah DNA dari virus HPV itu, gitu ya. Dan bisa juga mendeteksi tipe dari HPV itu sendiri, baik yang bersifat high risk seperti tipe 16, tipe 18, maupun tipe lainnya yang bersifat low risk atau bersifat rendah, gitu ya. Selain itu, untuk pengambilan sampelnya juga bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun secara mandiri oleh pasien. Nah, di Indonesia, program screening HPV DNA dilakukan dengan alat RT-PCR atau real-time PCR di Labkesmas Tier 2, yaitu di Labkesda Kabupaten atau Kota, dan dilakukan juga di Labkesmas Tier 3, di Labkesmas tingkat provinsi juga bisa dilakukan di sana. Dan ini merupakan suatu bentuk kolaborasi di Laboratorium Kesehatan Masyarakat antara untuk mengambil sampelnya dilaksanakan di Labkesmas Tier 1 atau Puskesmas dan pelaksanaan pemeriksaan sampel HPV DNA itu dilakukan dan dilaksanakan di Labkesmas Tier 2 maupun Labkesmas Tier 3. Baik, next, lanjut. Pemeriksaan HPV DNA menangkap infeksi pada fase yang masih reversibel, yang dimana sekarang bukan lagi menunggu sel berubah gitu ya. Jadi kalau dulu kan screeningnya kalau misalnya kayak pap smear kita harus melihat dari perubahan sel yang terjadi pada pasien. Tapi kalau sekarang dengan HPV DNA sudah bisa langsung mencari virus penyebabnya. Kemudian pemeriksaan HPV DNA juga mulai digunakan sebagai screening utama. Dan jika hasil HPV DNA negatif, maka risiko sangat rendah dalam beberapa tahun ke depan. Bisa dilakukan juga dengan cara lebih mudah, bisa dilakukan bisa dengan swab oleh tenaga kesehatan, kemudian bisa dengan cara self sampling, kemudian dan ini bisa menjangkau daerah dengan akses yang terbatas. Kemudian bisa menentukan risiko lebih spesifik yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tipe HPV yang risiko tinggi, kemudian ada juga tipe risiko yang rendah. Sifat screeningnya juga lebih terarah, di mana tidak semua harus dirujuk. Nah, tidak semua hasil positif berarti kanker. Hanya yang berisiko tinggi saja yang dirujuk dan lebih efisien dalam mengurangi kepanikan. Pesan pentingnya, HPV itu umum dan sering sembuh sendiri. Pemeriksaan HPV DNA membantu menemukan risiko lebih awal. Hasil negatif bisa membuat kita sangat menjadi lebih tenang istilahnya ya, dan deteksi dini mencegah kanker serviks. Baik, next.
untuk tahapan pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim dengan HPV DNA. Prosesnya adalah di mana pasien atau sasaran datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit, kemudian dilakukan pengambilan sampel cairan serviks dan pemeriksaan IVA di puskesmas. Dilakukanlah pencatatan identitas klien atau pasien dan hasil pemeriksaan IVA pada Google Spreadsheet. Kemudian pemakingan sampel yang telah diambil dan dilakukan pengantaran spesimen cairan serviks ke laboratorium rujukan atau ke Labkesmas Tier 2 dan Tier 3 disertai dengan printout rekapitulasi spesimen yang diantar. Setelah sampai di laboratorium, maka dilakukanlah identifikasi sampel, kemudian dilakukan pemeriksaan spesimen, dilakukan kegiatan pemeriksaan ekstraksi, amplifikasi, dan pemeriksaan dengan tes PCR. Kemudian dilakukanlah pengisian hasil pemeriksaan DNA HPV pada Google Spreadsheet juga oleh laboratorium rujukan. Kemudian pengunggahan hasil individu DNA HPV ke folder Google Drive yang telah disediakan. Kemudian penyampaian hasil dari puskesmas setelah tadi selesai di Labkesmas Tier 2 dan Tier 3, maka feedback hasilnya akan kita serahkan kembali ke puskesmas atau Labkesmas Tier 1 yang mengirim, dan di mana penyampaian hasil dari puskesmas ke klien berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diisi oleh lab rujukan pada Google Spreadsheet, dan hasil pemeriksaan individu dapat diunduh dari folder Google Drive dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, untuk prosedur pemeriksaan HPV DNA sendiri, yaitu persyaratan pasiennya wanita berumur 30 sampai 69 tahun, kemudian tidak sedang dalam keadaan haid, tidak sedang hamil, walaupun itu tidak mutlak. Untuk pasien yang baru melahirkan, pemeriksaan sebaiknya dilakukan minimal 12 minggu setelah persalinan, dan tidak melakukan hubungan seksual dalam 24 sampai 48 jam sebelum pemeriksaan, dan tidak menggunakan obat atau produk intravagina, vaginal, atau vaginal douching. Ini untuk tata cara pengambilan swab yang dilakukan di puskesmas, yaitu jangan lupa tetap melakukan kebersihan tangan sebelum bersentuhan dengan pasien. Kami di sini di Kota Pontianak dan di Kabupaten Kuburaya untuk collecting kitnya menggunakan dry swab seperti yang ada di gambar. Ya. Nah, untuk persiapan pengiriman sampel swab cervix ke Labkesmas Tier 2 atau Tier 3, yaitu collecting kitnya jangan lupa diberi identitas nama, NIK, dan kode pasien menggunakan label yang tersedia di produk atau pada badan tabung menggunakan spidol permanen. Kemudian biasanya juga di bagian kepalanya ini dilapisi lagi dengan zip plastik, apa namanya, saya lupa. Dan, Parafilm ya Bu Asti. parafilm, betul. Terima kasih Bu Tiet sudah dibantu dengan parafilm, kemudian dimasukkan ke dalam plastik ziplock secara masing-masing atau sendiri-sendiri ya. Kemudian boleh dimasukkan ke dalam cool box atau styrofoam, lebih dianjurkan yang berisi ice pack ataupun tanpa ice pack. Karena kalau untuk yang collecting kit yang dry swab ini, dia memiliki masa ketahanan selama 10 hari pada suhu 15 sampai 30 derajat Celcius. Namun sudah kita sepakati bahwa maksimal pengiriman sampel itu disimpan di puskesmas selama 5 hari. Setelah itu harus segera dikirimkan ke Labkesmas rujukan, ya. Ataupun bisa disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama 1 bulan. Nah, untuk prinsip pemeriksaan HPV DNA real time PCR sendiri, yaitu tahap pertama ada preparasi sampel, di mana sampel dari cairan serviks dikumpulkan dan dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Kemudian ada ekstraksi asam nukleat, yaitu bertujuan untuk mengisolasi DNA HPV dari sampel sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah tahap amplifikasi menggunakan RT-PCR, di mana DNA HPV yang ada akan diperbanyak secara eksponensial sehingga jumlahnya cukup untuk dideteksi. Dan tahap keempat yaitu tahap deteksi dan analisis, yaitu proses untuk mengidentifikasi keberadaan DNA HPV serta menemukan tipe HPV yang terdeteksi. Selanjutnya tahap terakhir adalah interpretasi hasil, yaitu di mana hasil pemeriksaan akan dianalisis untuk menentukan apakah pasien tersebut positif atau negatif HPV, dan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis selanjutnya.
Untuk cara kerja PCR itu sendiri yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius, kemudian ada tahap annealing pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius, dan ada tahap ekstensi atau elongasi pada suhu 72 derajat Celcius. Nah, ini adalah proses tahapan pengerjaan ekstraksi. Saya tidak akan bahas di sini karena biasanya kalau untuk prosedur kerja kita mengikuti insert kit reagen maupun alat dan metode yang digunakan di lab masing-masing. Nah, untuk interpretasi hasil, untuk amplifikasi target dinyatakan positif jika memiliki nilai CT atau cycle threshold yaitu kurang dari 40. Nah, sebelum mengeluarkan hasil pemeriksaan, maka dokter penanggung jawab di Labkesmas harus melakukan verifikasi dan validasi hasil. Dengan salah satunya harus merujuk pada tabel interpretasi hasil ini. Di sini bisa dilihat ya, ada hasil yang invalid, bagaimana cara penanganannya gitu kan, cara penanganan selanjutnya, kemudian atau misalnya ada hasil yang positif, bagaimana kita harus melaporkannya. Nah, untuk pemeriksaan HPV DNA dengan proses harus dilakukan dengan proses ekstraksi dan PCR ya, dan hal-hal yang harus diperhatikan selama proses pemeriksaan untuk sebagai tips menghindari hasil yang invalid yaitu selama proses ekstraksi jika ada sampel yang memiliki yang sifatnya yang tampak kental gitu ya atau yang berlendir, kemudian ada darah, biasanya kami memerlukan proses 1 kali pencucian kembali baru dilakukan proses selanjutnya. Kemudian di proses PCR, pastikan reagen master mix, positive control dan negative control di vortex dan di spin down terlebih dahulu selama 15-20 detik. Jangan terburu-buru dalam melakukan pemeriksaan, dibaca lagi prosedur yang harus kita lakukan. Kemudian pastikan reagen dan sampel terpipet dengan baik, gitu ya, sesuai dengan volume yang telah ditetapkan dalam dalam kit reagennya atau dalam prosedur kerja, gitu ya. Pengerjaan ekstraksi, ready mix, dan adding sampel dilakukan di BSC secara terpisah. Nah, jika pun tidak memiliki BSC secara terpisah, maka terlebih dahulu dilakukan dekontaminasi atau sterilisasi di alat BSC sebelum dipakai untuk pemeriksaan selanjutnya. Sedangkan untuk pembacaan hasil atau interpretasi, positive control membentuk 4 kurva sigmoid dengan cycle threshold yaitu kurang dari 40. Negative control membentuk kurva pada channel CY5 atau internal control. Pastikan internal control pada semua sampel memberikan kurva sigmoid dan CT kurang dari 40. Kurva yang terbentuk tidak sigmoid atau noise dengan CT kurang dari 40 dianggap negatif. Nah, di sini adalah alur pencatatan dan pelaporan data deteksi dini kanker leher rahim dan dengan DNA HPV melalui New All Report, kan? Di mana aplikasi NAR ini digunakan untuk menginput data hasil pemeriksaan PCR spesimen HPV DNA sehingga secara terpusat, gitu ya. Hal ini memudahkan integrasi hasil laboratorium dengan sistem informasi kesehatan nasional, sehingga Pasienkes bisa mengetahui hasil spesimen yang dikirimkan segera setelah data hasil pemeriksaan dimasukkan ke dalam aplikasi NAR oleh laboratorium pemeriksa. Dan pencarian datanya juga lebih mudah, kita cukup masukkan NIK atau nama, biasanya nanti nama pasiennya bisa langsung tampak dan bisa kita input hasil pemeriksaannya, gitu ya. Nah, untuk algoritma screening kanker leher rahim menggunakan metode DNA HPV, di sini untuk perempuan usia 30 sampai 69 tahun yang telah melakukan kontak seksual, dilakukanlah spekulo, yaitu prosedur medis yang prosedur pemeriksaan ginekologi menggunakan alat bernama spekulum atau cocor bebek untuk melihat dinding vagina dan leher rahim serviks secara jelas. Yang tujuan utamanya adalah mendeteksi kelainan seperti infeksi, peradangan, trauma, ataupun adanya perdarahan pada leher rahim. Nah, jika terlihat adanya lesi ataupun ada perubahan yang signifikan dari leher rahim yang harusnya tampilannya baik, curiga kanker, maka bisa langsung dirujuk ke dokter spesialis OB/GYN atau ke subspesialis onkologi, gitu ya. Tapi kalau misalnya leher rahimnya normal pada pasien yang belum menopause, dilakukan pemeriksaan DNA HPV, pengambilan sampelnya, dan co-testing dengan IVA. Pemeriksaan ini dilakukan di puskesmas. Setelah itu, setelah hasil pemeriksaannya sudah keluar, kita cek kembali, misalnya di DNA HPV hasilnya negatif,
dan IVA negatif, maka pasien tersebut boleh atau bisa melakukan screening ulang 10 tahun kemudian. Jadi cukup lama ya kalau sudah memang hasilnya negatif. Tapi misalnya DNA HPV-nya positif, tapi IVA-nya negatif, untuk yang tipe high risk seperti tipe 16 atau tipe 18, maka dilakukan tes IVA ulang, yaitu 3 tahun kemudian. Nah, ini adalah contoh ya dari algoritma screening untuk kanker leher rahim menggunakan metode DNA HPV. Nah, untuk tantangan dan peluang dalam pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim dengan DNA HPV, tantangannya yaitu pertama adanya ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan fasilitas laboratorium yang memenuhi standar PCR, ketersediaan alat PCR, kemudian ketersediaannya BMHP, kemudian sistem rujukan laboratorium yang juga masih belum optimal gitu ya untuk pemeriksaan dan penentuan kasus kanker leher rahim. Kemudian ketersediaan SDM kesehatan juga yang terbatas, dokter, bidan, ATLM yang terlatih terbatas, distribusi SDM yang belum merata terutama di daerah-daerah terpencil. Sedangkan untuk aksesibilitas layanan kesehatan dan rujukan juga masih banyak terdapat jarak fasilitas pelayanan kesehatan dari FKTP ke laboratorium rujukan yang cukup jauh gitu ya, yang akses transportasinya sulit terutama di wilayah kepulauan atau terpencil. Sehingga risiko keterlambatan pengiriman spesimen dapat mempengaruhi kualitas hasil dan terjadi potensi kerusakan pada spesimen selama distribusi, dan itu akan mempengaruhi sekali untuk hasil pemeriksaan. Kemudian rendahnya partisipasi masyarakat, karena apa? Yaitu karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya screening HPV, adanya stigma, rasa malu, ketakutan untuk melakukan pemeriksaan, minimnya edukasi kesehatan reproduksi secara berkelanjutan. Kemudian faktor sosial budaya juga sangat mempengaruhi keikutsertaan dalam screening ini. Nah, untuk peluangnya sendiri sebenarnya sudah adanya dukungan kebijakan pemerintah gitu ya, melalui regulasi, Kemenkes gitu kan, dan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesehatan perempuan dan pengendalian kanker serviks. Sedangkan untuk perkembangan teknologi juga sudah banyak ya metode HPV DNA yang memiliki sensitivitas tinggi dibanding metode konvensional gitu ya. Penggunaan teknologi PCR yang semakin akurat, cepat dan efisien. Kemudian juga bisa pengambilan sampelnya juga bisa dibantu dengan tenaga kesehatan maupun self sampling yang kita harapkan untuk bisa meningkatkan cakupan screening. Kemudian peningkatan edukasi masyarakat bisa kita tingkatkan melalui peluang promosi kesehatan, melalui media digital gitu ya, melalui pendekatan dengan kader misalnya, dengan tokoh masyarakat, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan cakupan screening HPV DNA. Kemudian penguatan sistem rujukan juga sudah semakin baik. Sekarang juga bisa kita input dalam aplikasi NAR sehingga integrasi hasil laboratorium antara vaskes pengirim ke vaskes rujukan juga semakin mudah. Nah, dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, deteksi dini HPV DNA dapat berjalan optimal dan menurunkan angka kejadian kanker leher rahim di Indonesia. Nah, pesan kunci dari apa yang telah saya sampaikan adalah teman-teman semua, Bapak Ibu, kanker serviks dapat dicegah, dapat dideteksi lebih awal dan dapat dikendalikan. Melalui screening HPV DNA dan dukungan sistem Labkesmas yang kuat menjadi langkah strategis dalam pengendalian kanker serviks. Kemudian mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran dan akses layanan untuk masa depan perempuan Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Baik, Ibu, nah, saya kembalikan lagi waktu dan Terima kasih Bu Asti untuk pemaparan materinya yang sangat menarik tentang HPV DNA ya Ibu. Untuk rekan-rekan peserta webinar dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Mohon disebutkan juga nama dan asal dari penanya. Baik Bu Asti, saya bisa bantu menyimpulkan untuk kanker serviks ini merupakan prevalensi tertinggi kedua dengan tingkat kematian yang tinggi di Indonesia ya Ibu.
HPV sebagai virus penyebab kanker serviks bisa kita eh, deteksi dengan secara dini dengan menggunakan metode HPV DNA yang eh, disediakan, difasilitasi gratis oleh pemerintah ya Ibu. Betul. Baik. Nah, sasaran untuk pemeriksaan HPV DNA ini kan wanita yang 30 berusia 30 sampai 69 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Apakah dari usia di luar itu yang belum melakukan hubungan seksual tertutup kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan ini, Bu? Untuk wanita yang belum melakukan hubungan seksual ya. Ya, Oke, oke. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Pemeriksaan HPV DNA ini disarankan memang untuk wanita yang sudah melakukan kontak seksual. Dikarenakan pengambilan sampelnya itu kan masuk ke dalam leher rahim yang di bagian dalam ya, sehingga ya kalau untuk yang belum berhubungan seksual dikhawatirkan akan istilahnya apa ya? jadi Karena pertanyaan ya, Bu. nanti mengganggu, merusak Ya, dengan apa ya istilahnya? image ya. Ya, Baik. seperti itu. Hmm. Kalau untuk gambarannya, Ibu, eh, dari Labkesmas Kota Pontianak sudah bekerja sama dengan dari pihak mana saja untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA, Ibu, terkait dari pengirim sampelnya, Ibu. Ya, baik. Kami di Labkesmas Dua atau di Labkes Kota Pontianak sejak bulan September ya dan tahun 2025 yaitu kami mulai melakukan pemeriksaan pada awal Oktober tahun 2025 kami menerima sampel 1957 sampel yang sudah kami kerjakan dari pasien atau spesimen FKTP Puskesmas Kota Pontianak dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kuburaya yaitu sudah kami laksanakan pemeriksaan sampel sebanyak 1634 sampel gitu. Oke. Totalnya Baik, 3.590 sampel yang telah kami kerjakan di Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak. sudah cukup banyak ya, Ibu. Ah, Iya, tapi masih kayaknya targetnya masih jauh ya. betul. Kalau untuk target tahun ini sekitar 4.600, tapi karena tahun lalu kita belum mencapai target maksimal, infonya dimaksimalkan sampai 5.100. Eh, Baik. dan Jadi sekedar sharing ya, Bu Tia, ya. Kami di Labkesmas Kota Pontianak ini melakukan ekstraksi sampel HPV DNA-nya dengan cara manual karena kami juga belum punya alat ekstraksi otomatis gitu ya. Nah, dengan tenaga yang ada, ATLM-nya yang kemarin berjumlah 4 orang saja, jadi kita harus juga pandai membagi waktu untuk pemeriksaan misalnya di laboratorium klinik yang ada dan pemeriksaan di laboratorium lingkungan. Nah, itu sebenarnya juga menjadi salah satu kendala ya, karena dari segi efisien waktu, tenaga itu juga butuh effort. Tapi ya karena ini sudah menjadi komitmen kita bersama, maka kami juga berkomitmen ya untuk tetap semangat menyelesaikan sampel yang sudah masuk, yang sudah kami terima, gitu ya. kita berikan aplaus lah ya untuk effort dari teman-teman di Labkesmas Kota Pontianak untuk dengan keterbatasan SDM-nya untuk membantu mendukung program dari pemerintah ini ya Bu Astia. Iya, betul, Pak. Reward apresiasi. Baik, dari teman-teman peserta webinar, apakah ada mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin sharing-sharing dari wilayahnya selain di luar Provinsi Kalimantan Barat yang mungkin ikut dalam kegiatan webinar pagi ini? Dipersilahkan. Izin bertanya, Bu.
Bu moderator izin bertanya. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu moderator atas kesempatannya. Jadi ada yang beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini Suaranya materinya kurang, sangat maaf, menarik sekali. Ada kedengaran suara saya? Maaf. baru Ya, dengar baik. Pak. Ini materi sangat menarik sekali ya, Bu Asti, terkait dengan pemeriksaan PCR terutama ya. Tadi kan dikatakan di hasilnya itu CT-nya atau cycle threshold-nya itu kan 40 ya. Iya, Nah, 40 itu yang seperti apa itu itunya, cycle-nya gitu. Saya belum pernah lihat. Mungkin ada contohnya di lab test kota itu hasilnya. Itu mungkin Bu Asti, terima kasih. baik Pak Bagus. Untuk tampilannya ini sebenarnya saya belum siap, tapi saya punya, jadi saya harus cari dulu gitu ya. Em, Ya mungkin ada hasil mungkin yang di lab test itu kan bisa jadi referensi juga. Siapa tahu ada kan. Iya, itu saya memang saya tidak saya tampilkan, tapi memang ada di media. Saya harus cari dulu. Sambil menunggu Ibu Asti mencari contoh dari hasil yang dipertanyakan oleh Mas Bagus, mungkin ada teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Oke, izin Pak Bagus, teman-teman. Ini saya tampilkan salah satu hasil pemeriksaan positif ya untuk yang HPV eh, positif di tipe lain selain di tipe 16 dan 18. Di mana di sini untuk yang udah nampak belum ya, Bu Tiet ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Baik, maaf ya. Lanjut. Nah, di sini eh, kurvanya sigmoid. Kemudian di sini kita lihat di tipe FAM, yaitu nilai CT-nya yaitu 19,488, yaitu dia kurang dari 40 gitu. Nah, kalau untuk di FAM sendiri yaitu Oke, di FAM sendiri yaitu dia terbaca sebagai virus HPV yang di luar tipe high risk 16 dan 18 gitu. Ada lagi? Nah, ini kalau untuk positif tipe 18 ya di Texas Red yaitu CT-nya 27,004, yaitu dia kurang dari 40 ya. Dan di mana hasil valid itu harus dinyatakan dengan internal control, CY5-nya juga harus keluar sini. Nah, izin juga Pak Bagus, mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan lebih spesifik dikarenakan memang untuk pembacaan hasil yang dilakukan di Labkesmas itu kan dilakukan oleh dokter penanggung jawab di Labkes. Jadi kami sebagai tenaga TLM-nya yang melakukan pemeriksaan sampel, yang mempersiapkan dan melakukan pemeriksaan sampelnya. Baik, baik Bu. Cuman saya mau lihat itu. Dan Oh, ada berarti sedikit real time pencerahan PCR ya, ya ini ya? Pak Bagus ya. Ya, ini dari Iya. tangkapan layar dari hasil PCR-nya. Nah, iya. Baik, Nah, kalau terima ini, kasih Bu Asti, keren keren keren. maaf izin Pak Bagus, suaranya memang terdengar kecil. Sebentar, coba saya besarkan dari sini. Oke, gimana Pak Bagus? Ya Bu, udah mantap mantap, keren keren. Bilangnya. Terima kasih. Baik. Baik, Bu Asti, izin saya membacakan pertanyaan dari rekan kita di kolom chat.
pertanyaan dari Ibu Eti dari Pangkal Pinang. Ibu Eti ini dari Labkes Kota Pangkal Pinang ya Ibu. Bagaimana peran Labkes Provinsi sendiri untuk program HPP DNA ini dan bagaimana menghadapi masyarakat yang notabene masih awam tentang pemeriksaan HPP DNA ini? Terima kasih. Izin sebelumnya Ibu Eti, saya sampaikan bahwa Ibu Asti merupakan pelaksana dari Labkes Kota ya Ibu. Jadi dari Labkesmas Tier 2. Mungkin pertanyaan ini lebih tepat kalau disampaikan kepada Dr. Francisca Conita sebagai KUPT dari Labkes Provinsi Kalimantan Barat. Izin, apakah Dr. Francisca Conita masih bergabung? Oh, maaf, Dr. Francisca Conita sudah live, mungkin ada kegiatan di tempat lain. Izin Ibu, saya berikan gambaran sedikit. Mungkin untuk di Labkes Provinsi Kalimantan Barat juga bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA ini, bekerja sama dengan beberapa kabupaten kota Bu di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya Labkes Mas Tier 2 yang bisa melakukan pemeriksaan PCR untuk HPV DNA ini memang secara wilayah di Provinsi Kalimantan Barat ini berayon-rayon Bu. Jadi seperti mungkin Bu Asti bekerja sama dengan Kabupaten Kuburaya ya Ibu. Nah, dari Labkes Provinsi juga ada bekerja sama dengan beberapa dari kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin gambarannya seperti itu, Ibu. Mungkin untuk pertanyaan yang bagaimana menghadapi masyarakat yang notabene masih awam tentang pemeriksaan HPV DNA, boleh dibantu jawab, Ibu Asti? Dipersilahkan. Izin menjawab ya, terkait sebenarnya untuk peningkatan cakupan screening ini sehingga masyarakat mau ikut serta ya untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA, kita memang harus melibatkan untuk paling tidak kader atau tokoh-tokoh masyarakat yang memang secara lingkungan sosial itu dekat dengan masyarakat gitu ya. Karena kan kita sebagai pemeriksa atau sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis kan pekerjaan kita melakukan pemeriksaan sampel. Mungkin untuk penyampaian ajakan itu biasanya kalau dari kami yang saya tahu itu lebih ditekankan kepada puskesmas ya yang memang mempunyai wilayah kerja gitu ya, puskesmas tiap 1. Nah, mereka kan yang biasanya lebih banyak sifatnya turun ke masyarakat kayak gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Nah, itulah pentingnya pelibatan dari kader, dari tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan kami sendiri, misalnya kita di Labkesmas Tier 2, mungkin kita bisa melakukan dengan media sosial istilahnya ya, dengan leaflet tentang ajakan untuk pemeriksaan HPV DNA, gitu kan pentingnya kita untuk deteksi dini kanker leher rahim melalui misalnya Instagram maupun istilahnya ajakan secara langsung dari status media sosial juga bisa gitu ya. Paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, ke teman-teman kerja gitu ya, dan saling berkoordinasi, saling bekerja sama ya antar lintas sektoral juga itu penting. Baik, Ibu Asti, ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Eti. Kalau untuk misal reagen BHP untuk pemeriksaan HPV DNA, apakah dibantu oleh Labkes Provinsi, Ibu? Oh iya, Ibu. Untuk ketersediaan sampel, kemudian ketersediaan reagen PMHP yang kami gunakan,
kami disuplai oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Ibu, karena kami merupakan laboratorium kesehatan kabupaten atau kota, gitu ya, tidak dari Labkes provinsi, gitu. Karena target cakupannya itu kan kami mengikuti yang di Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Suaranya Bu Tiet belum di Baik, Ibu Eti. Apa masih ada pertanyaan untuk Ibu Asti? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Amelia Istiqomah. Apakah virus HPV memiliki window period? Jika ada, apakah pernah mengalami kesulitan ketika menginterpretasikan hasil? Dipersilakan Ibu Asti. Pertanyaannya, apakah HPV memiliki window period, gitu ya? Iya, betul Ibu. Nah, yang saya tahu yaitu ya memang HPV memiliki masa laten atau dorman, gitu ya, yang sangat bervariasi, berkisar 3 bulan hingga beberapa tahun, bahkan puluhan tahun setelah paparan. Nah, itulah sedangkan untuk deteksi awal, tes DNA HPV umumnya dapat mendeteksi infeksi sekitar 3 minggu hingga beberapa bulan setelah paparan. Sedangkan masa latennya sendiri, virus ini dapat berada di sel tubuh tanpa menimbulkan gejala dan tidak terdeteksi oleh tes, gitu ya, terdeteksi selama bertahun-tahun, maka sebelum akhirnya aktif menimbulkan lesi dan menunjukkan hasil positif pada screening. Sedangkan untuk karakteristiknya yaitu sekitar 90% infeksi HPV bersifat sementara dan bisa hilang dengan sendirinya selama 1-2 tahun dengan sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi untuk window periodenya yaitu berkisar sekitar 3 bulan hingga beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Makanya sebenarnya pentingnya deteksi screening HPV DNA ini dengan metode yang berbasis molekuler, kita berharap bahwa kita tidak menunggu timbulnya lesi atau kelainan pada leher rahim, jaringan leher rahim, gitu ya, sehingga dari masuknya virus pun kita sudah dapat mendeteksi bahwa ada potensi bahwa kemungkinan kita akan terkena kanker serviks. Nah, tapi sebelum adanya lesi kita sudah bisa mendeteksi, makanya maka untuk pengobatan atau untuk tingkat kesembuhannya bisa kita upayakan lebih dini sehingga jangan sampai kanker sudah terjadi kanker serviks. Baik, untuk Ibu Amelia, apakah ada pertanyaan lagi dari penjelasan yang Ibu Asti sampaikan? Jika tidak ada, saya lanjut dengan pertanyaan dari Bapak Eko tentang rentang CT positif HPV DNA itu berapa ya Ibu? Boleh dijawab Ibu? Dipersilakan. Okay. Mungkin saya izin share screen lagi ya. Dipersilakan Ibu. Nah, tadi di sini telah saya sampaikan untuk interpretasi hasil. Baik, Pak Eko yang tadi bertanya, untuk interpretasi hasil untuk yang dinyatakan positif HPV-DNA yaitu jika memiliki nilai CT kurang dari 40. Itu yang dilaporkan sebagai hasil yang negatif, baik itu ada di tipe
high risk seperti tipe 16-18 maupun di tipe low risk atau tipe lainnya gitu ya. Jangan dan tadi kita nah, untuk pembacaan hasil atau interpretasi, nah misalnya positif kurva yang terbentuk tidak sigmoid atau noise dengan CP yang kurang dari 40 dianggap negatif. Tapi untuk hasil pelaporan yang dianggap HPV positif itu harus nilai CP-nya kurang dari 40. Dengan catatan positif kontrol juga positif membentuk 4 kurva sigmoid, ya. Kemudian negatif kontrolnya juga membentuk kurva pada channel CY5. Mungkin begitu ya, Pak Eko. Bagaimana Bapak Eko? Apa ada pertanyaan lanjutan dari penjelasan Bu Asti? Baik. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan peserta webinar? Persilahkan. Baik, jika tidak ada lagi, saya mencatat pesan penting yang disampaikan oleh Bu Asti di slide materinya, bahwa HPV itu umum dan sering sembuh sendiri ya Bu. HPV negatif sangat menenangkan, di mana HPV DNA juga merupakan deteksi dini untuk mencegah kanker serviks. Mungkin pesannya di sini kita dengan mendapatkan materi dari Bu Asti ini membantu menyampaikan informasi kepada teman, saudara, mungkin lingkungan sekitar atau rekan kerja untuk kita lebih proaktif untuk mendukung dari program pemerintah ini yang difasilitasi gratis ya Ibu untuk pemeriksaan HPV DNA. Ya, betul sekali Bu Tiet. Maka sayang sekali ya jika tidak kita gunakan fasilitas yang ada, gitu kan. Sedangkan kalau kita melakukan pemeriksaan secara mandiri, gitu ya, pemeriksaan HPV DNA itu cukup lumayan ya, dari setahu saya rentang 750 sampai di atas 1 jutaan. Nah, jadi sebenarnya harusnya kita mampu menyambut baik gitu ya. Iya betul. Dari pemerintah ini untuk peningkatan derajat kesehatan kita semua gitu ya. Cuman ya memang terkendala banyak faktor, misalnya tadi seperti dari kurangnya mungkin mohon maaf pengetahuan gitu ya dari masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan HPV DNA ini atau pencegahan kanker leher rahim gitu kan. Kemudian adanya stigma rasa malu gitu ya. Kadang tuh ada yang merasa kalau aku tes HPV DNA nanti dikirain misalnya perempuan dalam kurung perempuan nakal gitu ya. Padahal nggak seperti itu gitu ya. Kita perempuan yang sudah melakukan kontak seksual gitu ya, memang mempunyai potensi risiko akan terpapar virus HPV DNA ini gitu ya. Nah, tapi dengan kekebalan atau daya tahan tubuh kita sendiri gitu ya, itu tuh bisa hilang dengan sendirinya. Namun untuk HPV DNA yang tipe berisiko tinggi seperti tipe 16, 18 ataupun 52 yang sering di Indonesia itu ya, yang sifatnya dia itu persisten atau onkogenik. Nah, tipe-tipe inilah yang kemudian menjadi penyebab atau pencetus kanker leher rahim
bisa terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya dengan pemeriksaan HPV DNA ini dari mulai virusnya masuk itu sudah kita bisa deteksi apakah kita pernah terinfeksi gitu ya HPV DNA. Jadi tidak perlu menunggu adanya lesi ataupun adanya munculnya kelainan-kelainan gitu ya, baru kita periksa gitu kan. Sedangkan masa perkembangan dari yang cervix normal ke cervix yang ke kanker leher rahim itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, yaitu 3 sampai 17 tahun. Maka sangat sayang sekali kalau kita tidak bisa mempergunakan dalam rentang waktu yang sangat lama tersebut dengan pemeriksaan yang gratis gitu kan dari pemerintah itu sebenarnya harusnya kita sambut dengan dengan rasa sukacita gitu ya, dengan Betul, Bu, keinginan betul. semangat kita bersama gitu. Baik, tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman di kolom chat untuk materi Ibu Asti. Mungkin ada closing statement yang akan Ibu Asti sampaikan, dipersilahkan. Baik, izin sedikit menyampaikan teman-teman semua, Bapak Ibu, semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang screening atau pencegahan kanker leher rahim, kemudian bisa memperkuat kolaborasi ya antara laboratorium kesehatan masyarakat yang di tier 1 sampai di tier di atasnya, tier 2, tier 3, bahkan di tier 4 dan tier 5 gitu ya. Serta kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis ya dapat meningkatkan peran kita dalam mendukung program kesehatan nasional, khususnya melalui penguatan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dokter. Jika ada kekurangan, jika ada yang tidak berkenan atas apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Terima kasih juga semuanya atas perhatiannya pada panitia dan moderator. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Bu Asti atas penyampaian materi yang sangat menarik dan diskusinya yang lumayan membuka wawasan ya. Mudah-mudahan pesan yang Ibu sampaikan tersampaikan dan dukungan terhadap program pemerintah ini sangat terbantu ya Bu. Mungkin itu. Baik, selanjutnya untuk materi sesi kedua di sesi pertama ini sudah selesai, berarti saya akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan break sebentar untuk memasuki materi ketiga. Kita menunggu persiapan dulu ya teman-teman.